Dari PLN, PLN, Pusat Listrik Nasional, Persatuan Listrik Nasional. jangan dari PLN, Pembangkit listrik negara. jangan dari PLN. Ini pembangkit listrik tenaga air. Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Kementerian Kabinet Merah Putih telah resmi dilantik. Berbagai sorotan ditujukan kepada para menteri yang telah memperkenalkan program kerja di bidang kementeriannya masing-masing. Kita bisa melihat bahwa salah satu yang menjadi sorotan penting yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, yaitu Bapak Abdul Muti. Dalam kesempatan ketika diwawancarai oleh para wartawan, Bapak Abdul Muti mengatakan akan memperkenalkan program wajib belajar 13 tahun. Bukan berarti sekolah sampai 13 dalam arti kelas 13, tetapi 12 tahun sekolah formal dan 1 tahun sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD dalam arti kata prasekolah. Jadi ini juga setara dengan program peta yaitu percepatan wajib belajar 13 tahun yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappedas, yang menyatakan bahwa akan ada peta jalan pendidikan 2025 sampai 2045 yaitu Indonesia Emas. Dalam program wajib belajar 13 tahun ini lebih diprioritaskan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan prasekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya melalui pendidikan anak usia dini. Karena kita bisa melihat bahwa negara-negara maju juga anak usia dininya dikembangkan dengan berbagai keterampilan, dengan berbagai pendidikan dasar yang menjadi pondasi mereka dalam menjalani kehidupan nantinya, dalam bersekolah, dalam bermasyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut Mendikdasmen bahwa sekolah prasekolah ini bukan hanya dilakukan di sekolah formal tetapi juga akan menggandeng lembaga non formal dalam meningkatkan pendidikan. Jadi pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tetapi memberikan wacana bahwa masyarakat juga bergotong royong membantu program pemerintah ini. Karena sebelum program ini diperkenalkan, kita tahu bahwa sebelumnya ada program Merdeka Belajar, bahwa program tersebut baik tetapi ada minusnya. Kita tahu bahwa ada anak SMP tidak bisa membaca, ada yang tidak tahu kepanjangan dari PLN, ada juga yang tidak tahu melihat jam analog dan sebagainya. Karena itu ketika kementerian ini dibentuk, banyak sekali respon ataupun banyak sekali permintaan dari para orang tua atau wali murid khususnya, bahwa ada yang meminta agar dikembalikan sistem ranking agar membuat para siswa semakin terpacu untuk berkompetisi. Ada juga yang menyatakan dihapuskannya sistem zonasi, kembalikan nilai seperti NEM. Ada juga yang menyatakan kembalikan pelajaran PPKN atau PMP, kembalikan juga sistem belajar yang dari sistem Merdeka Belajar menjadi sistem terdahulu dan sebagainya. Dan otomatis dengan adanya permintaan ataupun curahan dari para orang tua ini telah ditampung oleh para kementerian. Tetapi ini juga mendapatkan kritikan dari ICW yang menyatakan bahwa pemerintah hanya mewajibkan wajib belajar 13 tahun tetapi tidak memfasilitasi. Tentu saja ada pro dan kontra, tetapi kita wajib namanya mendukung program pemerintah karena memang program ini untuk kemajuan pendidikan anak generasi emas Indonesia ke depannya. Dan kita juga selaku namanya warga negara
memberikan kesempatan kepada Bapak Menteri Abdul Muti agar program yang telah dirancang bisa berjalan dengan baik dan semakin pendidikan yang menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Inilah cuplikan ketika Bapak Abdul Muti diwawancara oleh para wartawan ketika memaparkan tentang program belajar 13 tahun, pemirsa. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting. Tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan.